Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Podlands, podcast literasi, edukasi, dan narasi santai, tempat kita berbagi inspirasi, menggali makna, dan menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan. Saya, Mutia, yang akan menemani sobat semua dalam podcast kali ini, edisi spesial menyambut datangnya bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan Muharram. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, terutama bagi para ASN, yaitu hijrah sebagai titik balik profesionalitas ASN. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir narasumber kita, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya, yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Haji Darmani Magister Agama. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat, dan luar biasa. Baik, sebagai pembukaan, apa makna bulan Muharram dan keutamaannya menurut perspektif Islam, Pak? Begini Mbak Mutia, jadi bulan Muharram ini memang bulan mulia, bulan yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam bulan Hijriah. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan Muharram, karena dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang berbuat amal kebaikan di bulan Muharram, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Dan sebaliknya, orang yang berbuat maksiat atau kehinaan, Allah juga akan melipatkan dosa-dosanya. Makanya kita harus memanfaatkan bulan Muharram, bulan yang mulia ini, semaksimal mungkin kita berbuat kesalehan pada orang lain, pada masyarakat, sehingga akan mendapat balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan Muharram disebut sebagai bulan Hijriah, Pak? Karena ini termasuk bagian dari 12 bulan dalam bulan Hijriah. Jadi Muharram itu, yaitu mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi bulan Muharram itu termasuk bulan penanggalan Hijriah dalam kalender Islam. Makna hijrah sendiri itu apa sih, Pak? Ya, hijrah ini dari arti lugah atau bahasa. Hijrah adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berpindah dari tempat yang mungkin tidak baik, berpindah menjadi tempat yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi hijrah itu adalah berpindah tempat, ya. Itu dari segi bahasa. Tapi secara lebih luas, hijrah itu juga bermakna perubahan perilaku. Jadi merubah diri untuk menjadi lebih bernilai, lebih bermartabat, ya, untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini secara umum. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat ya, Pak, tetapi perubahan sikap dan nilai. Dalam konteks ASN, bagaimana semangat hijrah ini dimaknai, Pak? Jadi kaitan dengan bulan Muharram yang terkait dengan hijrah ini, bagi ASN ini adalah sebuah bulan introspeksi, muhasabah diri untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas ilmunya, kualitas pelayanannya pada masyarakat, termasuk kualitas apapun. Utama peningkatan kualitas ilmu ini menjadi kunci, ya. Karena ingin sukses, ini kuncinya ya hanya ilmu yang dikuasai. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin sukses, ingin bahagia dunia, kuncinya dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma
dan barang siapa yang ingin sukses, keduanya, maka kuncinya juga dengan ilmu. Maka ilmu pengetahuan bagi ASN ini adalah menjadi sesuatu yang wajib ditempuh, termasuk ilmu-ilmu teknis yang terkait dengan pekerjaan supaya lebih profesional. Ini harus terus dipelajari, tak kenal lelah. Jadi harus terus semangat memacu dirinya dengan kualitas-kualitas ilmu pengetahuan. Menurut Bapak, apa tantangan utama dalam mewujudkan hijrah bagi kehidupan profesionalitas ASN, Pak? Oke, jadi namanya tantangan, hambatan, gangguan itu pasti ada. Apalagi ASN, orang yang diberi amanah oleh negara untuk mengemban dirinya sebagai abdi negara. Tantangan yang pertama itu tantangan dari dalam dirinya. Biasanya ini berbentuk semacam sifat, jadi malas, kurang termotivasi, kemudian acuh tak acuh. Ini tantangan diri kita. Dan ini tantangan yang berat itu justru dari diri kita, karena musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini yang pertama. Tantangan dari luar, ya mungkin dari teman sekerja kita. Kadang-kadang ada teman yang tidak memotivasi, ya, yang tidak menyemangati, itu kadang-kadang juga ada. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah, ya. Itu wajar, ya, wajar. Kemudian tantangan secara lebih luas, ya tantangan dari masyarakat, mungkin kondisi yang tidak mendukung, ya, kemudian suasana yang tidak kondusif, itu juga bisa menjadi penghambat kita untuk menjadi lebih maju dalam meningkatkan prestasi kita sebagai seorang ASN. Jika kita tarik yang lebih konkret nih Pak, perubahan seperti apa yang bisa disebut sebagai hijrah profesional ASN, Pak? Perubahan yang bisa kita tarik adalah seorang ASN, tentunya dia harus melayani lebih baik dari sebelumnya. Ini yang harus kita catat. Melayani lebih baik dari sebelumnya. Baik melayani tugas-tugas di lembaganya, kemudian tugas-tugas yang terkait dengan kemasyarakatan, termasuk terkait dengan tugas-tugas yang terkait dengan kebangsaan, ya, dan negara kita ini yang secara lebih luas. Jadi intinya memang kita harus selalu mengevaluasi diri untuk terus berbenah dan berbuat menjadi lebih baik dari sebelumnya sampai pada tujuan yang kita harapkan. Begitu Mbak Mutia. Seringkali ASN punya niat baik untuk berubah atau hijrah, Pak, tapi terhalang oleh birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya dalam keadaan seperti ini, Pak? Oke, itu saya kira hal yang wajar dan sering terjadi. Saya kira kita sebagai seorang ASN kan punya pimpinan. Saya yakin pimpinan juga punya visi dan misi. Maksudnya melaksanakan visi dan misi. Nah, kita sebagai anak buah juga harus tahu visi dan misi dari lembaga tersebut. Jadi ketika kita mungkin memiliki niat-niat sesuatu yang baik untuk mengembangkan dirinya, mungkin bisa saja itu dalam suasana yang belum tepat, belum kondusif, bisa saja pimpinan tidak sepaham, tidak sepakat. Tapi semua kan bisa kita musyawarahkan, bisa kita jelaskan. Ya. Dalam bahasa Jawa, ngertine uwong iku mergo diajak ngomong. Ketika kita sebagai seorang bawahan ngomong dengan baik-baik pada pimpinan, maksudnya apa, tujuannya apa, arahnya nanti akan bagaimana, kemudian dampak kemajuan lembaga bagaimana, saya yakin tidak ada pimpinan yang tidak sepakat dengan niat baik dari seorang ASN yang dipimpinnya. Gitu.
Terakhir, apa harapan pribadi Bapak menyambut 1 Muharram bagi masyarakat umum dan ASN di Indonesia, Pak? Muharram ini kami berharap pada para ASN untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri untuk meningkatkan yang lebih baik yang dilakukan dari tahun-tahun kemarin. Jadi hari ini, tahun ini lebih baik dari yang kemarin, terutama pelayanan, termasuk juga loyalitas, kemudian kompetensi. Ini harus terus selalu dibangun, ditingkatkan, sehingga ASN benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang bagus, yang bisa memenuhi harapan masyarakat secara umum, khususnya dan tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini harapan kami. Kemudian untuk yang ke masyarakat, kami berharap bulan Muharram ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi mungkin ketika malam 1 Muharram atau paginya ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan diskusi, ya, kemudian membahas tentang peranan pemuda dalam pembangunan, termasuk mungkin sarasehan tentang kewirausahaan, ekonomi kreatif. Jadi menghadirkan pakar-pakar di bidangnya agar anak-anak muda kita, generasi kita, tentunya secara lebih luas masyarakat kita, ini ada hal-hal baru ya, yang diperoleh dari para ahlinya, sehingga ada tambahan ilmu pengetahuan yang akan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas di tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Terima kasih Sobat Podlens telah menonton. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podlens, podcast literasi, edukasi, dan narasi santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.